Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Nah, di video ini yang pengen gue bahas itu adalah band-band yang paling dibenci di dunia oleh para metalhead. Band-band metal yang paling dibenci di dunia. Dan di sini ada 7 band ya yang gue temuin. Dan sebelum gue mulai, mungkin lu bisa bantu channel Provokator BK ini dengan subscribe, subscribe. Dan itu bisa paling tidak dengan lu subscribe dan support channel Provokator BK ini, gue jadi semangat lagi untuk nge-share terus. Kalau bisa tiap hari nge-share atau ngupload video yang mungkin bisa bermanfaat atau ya berguna untuk lu semua sebagai ilmu pengetahuan khususnya di dunia permusikan. Oke, jika sudah, terima kasih. Dan mungkin gue akan langsung aja nge-share kepada lu semua ada band-band apa aja yang paling dibenci di dunia, bro. Band-band metal yang dibenci, yang sangat dibenci oleh para metalhead. Nah, biasanya para metalhead ini selain dari mereka yang suka headbang sambil dengerin musik-musik metal dan juga mereka yang hobi pakai baju hitam, ada lagi hal yang sering dilakukan oleh para metalhead, yaitu ya mereka biasanya suka dalam beradu argumen. Ya, biasanya yang paling sering ditemukan itu perdebatan mereka itu biasanya tentang subgenre metal, bro. Dan juga tentang band-band metal yang baru keluar itu kerap juga dijadikan bahan adu argumen dari para metalhead. Dan banyak yang jadi ininya masalah tentang genre, tentang konsep ataupun kemasan dari si band tersebut dan semacamnya. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat sejumlah band metal yang kerap memancing perdebatan di kalangan metalhead. Dan band-band yang biasanya dijadikan bahan untuk perdebatan itu biasanya bandnya itu banyak yang suka dan juga banyak yang benci. Dari mereka yang benci ini kepada band-band yang tersebut yang diperdebatkan itu biasanya ya band tersebut atau band yang diperdebatkan itu membawa atau mengubah stylenya dan juga mengubah konsepnya dan mengubah genrenya. Nah, dari situlah mungkin ada yang beranggapan bahwa band metal seperti ini itu saat dia mengubah konsepnya atau mengubah stylenya itu dinilai oleh mereka sebagai pencemaran musik metal. Nah, ini ada 7 band yang seperti itu, yang terjadi perubahan genre, terjadi perubahan gaya atau stylenya ya. Oke, mungkin yang pertama itu ada band, ya tentu band ini sangat terkenal, bro. Band metal yang sangat terkenal, orang awam pun juga tahu band ini, yaitu Avenged Sevenfold. Kebiasaan Avenged ini itu biasanya mereka ini itu berani mengambil langkah yang baru setiap pengeluaran atau peluncuran album-album mereka. Mereka kerap menggunakan konsep-konsep yang baru dan ini terkadang membuat para metalhead yang suka dengan konsep ini kemudian setelah album selanjutnya mereka mengubah konsep sebelumnya. Itu mereka yang suka dengan konsep yang pertama malah tidak suka dan menjelekkan konsep yang selanjutnya, dan itu kerap dinilai sebagai ya penurunan. Nah, Avenged ini itu pada awalnya mereka ini mengeluarkan album pertamanya itu dengan konsep itu gaya metalcore, kemudian di tahap selanjutnya atau album-album berikutnya mereka mulai bertransformasi atau mulai mengubah genre ataupun konsep dari thrash, groovy hingga prog rock. Itu mereka hajar juga, bro. Dan inilah yang kerap menjadi perdebatan di skena metal. Ada yang pro dan juga ada yang
Kontra. Selain itu, Avenged ini juga katanya dandanannya selalu berubah-ubah. Kayak terkadang pakai gaya-gaya GNR, Guns N' Roses, dan Motley Crue di album City of Evil tahun 2005. Nah, ini kadang bikin fans bingung sama arah musik mereka, dan ini sering diperdebatkan dan akhirnya saling hujat. Kemudian nomor 2 itu ada band metal, band metal yang kawaii yang imut-imut. Nah, nama band ini adalah Baby Metal. Baby Metal ini adalah band dari Jepang. It's here is Baby Metal. Baby Metal ini muncul di tahun 2018 dengan membawakan lagu Vibe ala Pantera. Namun judulnya ini yang kerap mengundang perdebatan antara para metalhead. Nah, nama judulnya ini adalah Gimme Chocolate. Dan ini sangat tidak pas dengan musik yang mereka bawa. Nah, disinilah Baby Metal berhasil memecah para metalhead sehingga ada dua kubu, ada yang pro dan juga ada yang tidak pro. Dari kalangan yang tidak pro itu, mereka beranggapan bahwa Baby Metal ini merupakan idol group yang menjadikan musik metal itu sebagai gimmick untuk menaikkan mereka. Tapi realitanya banyak juga dari para metalhead ini yang terbuka dengan kehadiran baby metal atau kehadiran cewek-cewek imut yang memainkan musik keras. Dan yang menyukai kehadiran baby metal ini itu bukan orang sembarangan, bro. Bukan band-band sembarangan, bahkan band metal terbesar di dunia yang mensupport si baby metal ini. Antara lain itu seperti Metallica. Nah, Metallica ini kan seluruh dunia pasti tahu. Metallica adalah band metal terbesar di dunia, dan Metallica ini mensupport kehadiran si baby metal yang dianggap sebagai idol star yang menjadikan musik metal ini sebagai gimmick. Kemudian Rob Zombie, Anthrax, dan Charge yang juga memberi dukungan kepada baby metal. Kalau gua sih ya setuju aja. Baby metal membawakan warna yang baru mungkin di musikan metal ya. Dan mungkin lu yang nggak setuju bisa komentar kenapa. Oke, yang ketiga ada band Bring Me The Horizon, BMTH. BMTH ini itu menurut artikel yang gue baca juga kerap dijadikan sebagai bahan perdebatan yang membuat para metalhead ini kerap beradu argumen, bahkan mereka sampai saling menghujat dan akhirnya timbul kebencian kepada band tersebut atau kepada BMTH. Perdebatan ini itu terjadi karena si BMTH ini dianggap sebagai tidak konsisten dengan genre yang mereka bangun. BMTH ini awalnya itu memulai dengan musik deathcore di album pertama di tahun 2006. Namun seiring berjalannya waktu, BMTH ini musiknya semakin memelan menjadi metalcore di tahun 2010 lewat album There Is a Hell. Dan inilah yang akhirnya dipertanyakan kemetalan BMTH oleh para fans metal, apalagi usai album Sempiternal di tahun 2013 yang menggabungkan alt metal dengan elemen pop. Dan kabarnya perubahan drastis itu membuat BMTH banyak kehilangan pendengar dari penikmat musik metal, bro.
Namun karena itu juga si BMTH ini berhasil membuat para pendengar musik non metal atau yang tidak suka musik metal itu menjadi suka dengan BMTH yang tapi kalau menurut gua sih ya BMTH ya gua juga suka yang BMTH yang di album pertama ya, waktu dia masih deathcore. Oke, selanjutnya ada band Ghost. We're standing here by the abyss, and the world is in flames. Nah, Ghost ini memang itu pada musiknya memang itu tidak terlalu cerdas ya, tapi penampilan mereka yang seram, yang mengarah-ngarah ke arah black metal. Bahkan lagu-lagu dari Ghost ini juga ya lebih ke soft rock atau bahkan juga bisa ke pop ya, ada juga yang ke arah pop, dan itu sangat jauh dari metal. Dan karena itulah si Ghost ini itu kerap dijadikan bahan lelucon, dibuat meme yang menyamakan musik mereka ini dengan tema lagu horor ala Scooby-Doo. Kartun Scooby-Doo, bro. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Namun Ghost ini meskipun banyak yang membenci mereka, banyak yang meledek mereka, banyak juga yang suka sama band Ghost ini. Karena konsep dari band Ghost ini itu memang sedikit unik dan ya jenius dan matang, bro. Apalagi Ghost ini juga merupakan peraih 3 penghargaan dalam kategori metal dan hard rock. Dan juga mereka ini terbukti setiap mereka mengadakan konser itu tiket konser mereka itu selalu habis terjual. Dan ini menandakan bahwa ya banyak juga yang suka dengan Ghost ini, meskipun banyak yang benci, tapi Ghost ini ya konsepnya itu unik dan buktinya mereka mendapatkan 3 penghargaan kategori metal dan hard rock. Wow. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Yang lu mungkin yang tidak suka ataupun yang suka bisa komentar tentang band ini. Oke, selanjutnya ada band Deaf Heaven. Nah, Deaf Heaven ini konsepnya itu menyatukan elemen shoegaze hingga post rock ke dalam musik black metal. Dan inilah yang membuat Deaf Heaven itu sering mendapatkan hujatan, bro. Tapi banyak juga sih yang suka dengan konsep dari Deaf Heaven ini, dari musik Deaf Heaven ini. Dan itu terbukti pada album mereka yang berjudul Sound Better tahun 2013. Nah, di situ mereka berhasil merengkuh kalangan yang tidak suka metal awalnya menjadi suka. Dan juga mereka berhasil membawa istilah black gaze itu ke permukaan, bro. Oke, selanjutnya ada Limp Bizkit. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Nah, permasalahan tentang Limp Bizkit ini kenapa banyak yang benci juga dan ada juga yang suka, itu terjadi pada tahun 2000-an waktu nu metal itu booming. Nah, pada saat booming itu fans metal juga terbagi dua, bro. Ada yang pro dan juga ada yang kontra dengan kehadiran Limp Bizkit. Pada waktu itu banyak yang tidak menerima dan banyak juga yang menerima dengan tangan terbuka antara perpaduan groovy metal dengan elemen hip hop seperti yang dibawakan oleh Limp Bizkit. Nah, di era itu memang mereka di satu sisi dijadikan sebagai musuh oleh para penikmat musik metal, tapi pada waktu itu mereka lah yang justru menyetir tren metal di arus musik utama pada waktu itu, bro. Oh, keren. Memang untuk perubahan-perubahan itu memang pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, bahkan membenci. Dari yang mereka yang dulunya suka
ketika si yang disukai ini berubah, nah mereka malah menjadi yang sebaliknya, menjadi yang membenci. Itu banyak sih, nggak hanya di band, dari semua hal mungkin ya. Oke, yang terakhir itu ada band Metallica. Wow, nah kenapa Metallica? Ya seperti yang kita tahu, padahal Metallica ini adalah band terbesar di dunia, band metal bro, band metal terbesar di dunia. Tapi ironisnya mereka jugalah yang paling dibenci oleh para metalhead kebanyakan. Itu karena si Metallica ini melakukan pergeseran genre dengan musik mereka. Pada waktu itu pasca album The Black, Metallica memicu kontroversi di kalangan metalhead usai dianggap menanggalkan unsur thrash dalam diri mereka, dan mereka bersikap sebagaimana grup superstar pada umumnya, mencukur rambut pendek mereka hingga berkolaborasi dengan musisi pop dan grup orkestra. Tapi sebenarnya sih meskipun banyak yang benci Metallica ya karena perubahan atau pergeseran genre, ya Metallica itu udah dianggap dari mungkin semua orang ya, mungkin semua orang di dunia kalau Metallica itu adalah ya band metal terbesar di dunia. Dan meskipun mereka berganti genre jadi pop sekalipun, Metallica masih tetap dianggap sebagai band metal terbesar di dunia. Ya itu kita tidak bisa pungkiri, karena mungkin gimana ya, image Metallica ini udah nggak bisa diubah lagi kalau Metallica adalah band metal. Meskipun mereka sudah ya genrenya sudah ke arah pop ya, bahkan gigs kecil mereka aja itu ya sold out semua bro. Meskipun banyak yang benci, tapi ya kita tidak bisa memungkirin kalau raksasa metal, kalau Metallica ini adalah band raksasa, band metal raksasa. Wow. Oke, itulah 7 band yang paling dibenci oleh para metalhead di dunia. Dan dari ketujuh band ini semua ya memang sih kalau gua itu mungkin ada band yang mungkin gua agak sedikit kecewa karena dia melakukan pergeseran genre ya, dari yang agak yang gua suka jadi yang gua kurang suka. Itu menurut gue, tapi ya biasa aja itu karena mereka mempunyai tujuan masing-masing dan konsep mereka juga ya, mereka punya konsep tersendiri atau kemasan tersendiri, dan tujuan mereka mungkin ketika mengganti genre itu mungkin ingin membesarkan lagi bandnya. Kalau yang pertama memang mereka itu pendengar musik mereka itu memang di kalangan yang memang garis keras metal, yang metal banget. Dan mungkin mereka dengan melakukan pergeseran genre itu mungkin ingin melebarkan sayap lagi ya, makanya dia memperhalus genrenya agar bisa diterima oleh orang awam, sehingga orang awam tersebut bisa menyukainya dan jadi band dan jadi fans dari band dia ya. Oke, mungkin pendapat gue ya seperti itu ya. Kalau gue ya agak ada dari beberapa band tersebut yang gue agak sedikit kecewa, tapi ya nggak apa-apa karena mereka punya tujuan tersendiri, kenapa mereka punya alasan kenapa mereka merubah genrenya atau melakukan penurunan genre. Oke, mungkin itu menurut gue, dan lu yang mungkin punya pendapat lain atau ada band lagi yang dibenci tapi gue belum sampaikan, lu bisa komentar ya. Dan lu mungkin yang punya saran untuk gua ngebahas tentang apa lagi di video selanjutnya, lu bisa komentar. Oke, semoga video gua ini bisa bermanfaat buat lu semua dan juga bisa menghibur lu semua. Terima kasih, salam provokator Brandi Berkarya. See you on the next video. Bye bye.